Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho. No amaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco, eco. Amandela, Amandela, Amandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arahota Wijaya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Terutama saya akan membahas tentang Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua. Di Kabinet Ali Sastro Amijojo kedua ini sering disebut pula dengan Kabinet Ali Rom Idam, yang tugasnya itu berada dari periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Tiga parpol itu. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Ngomong-ngomong, kenapa saya memilih Kabinet Ali? Karena Kabinet Ali ini saya lihat kental dengan NU ya. Terus saja kita bahas tentang program kabinet. Program kabinet yang pertama itu ada pembatalan KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar. Yaitu Kabinet Ali menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian di KMB secara unilateral, baik formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya Irian Barat. Lalu juga meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional. Dan akhirnya menjadilah Provinsi Irian Barat. Jadi saat Irian Barat melakukan de facto, Indonesia melakukan de facto itu, Kabinet Ali II itu sangat memperjuangkan agar Provinsi Irian Barat itu menjadi bagian lagi dari Indonesia. Lalu ada keamanan. Jadi keamanan ini memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. Menyempurnakan koordinasi antara alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan memulihkan keamanan. Lalu ada perekonomian dan keuangan. Jadi waktu masa dulu itu perekonomian dan keuangan itu saat dibahas karena apa? Karena setelah adanya pemberontakan itu perekonomian Indonesia sangat menurun drastis. Dan ini saat di Kabinet Ali perekonomiannya memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu, yaitu 5 tahun, yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat. Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial berdasarkan kepentingan rakyat jelata. Jadi lebih mementingkan rakyat jelata seperti fakir miskin, orang miskin, pengangguran, dan lain-lain. Dengan mengutamakan kebutuhannya, terutama yang primer. Sedangkan untuk keuangan, yaitu keuangan menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbang seperti ini. Tercapai imbangnya anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. Jadi di Kabinet Ali ini untuk keuangan negara itu juga fokus pembangunan negara, tidak hanya untuk rakyat saja tapi juga fokus untuk membangun masa depan negara. Lalu dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Jadi pemakaian uang negara ini tidak sembarangan, diperbaiki. Yang dulunya mungkin memakai sembarangan, ini menjadi lebih baik dan ada catatannya. Lalu perekreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing. Untuk masalah perindustrian itu memajukan bidang industri nasional supaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri. Jadi Indonesia ini dilatih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Makanya tidak heran jika sampai saat ini kita masih banyak
warga masyarakat itu mendirikan pabrik lokal, pabrik rumahan. Lalu industri ini juga melindungi industri nasional terhadap persaingan asing. Jadi kita juga menjaga persaingan asing agar warga asing itu tidak menang. Lalu di pertanian itu mempertinggi tingkat hidup petani dengan memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makan rakyat seperti nasi, lalu beras lah terutama dan lain-lain. Dia memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Makanya tidak heran jika Indonesia ini disebut dengan negara agraris, terutama di daerah luar Pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif. Mempergiat tubuhnya koperasi tani dan bank tani. Ya, mungkin kalau kalian semua tahu itu di desa tuh banyak sekali koperasi pertanian. Lalu untuk kesehatan, memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani, memajukan transmisi luar negeri pertahanan dan perburuan. Lalu di bidang politik luar negeri, yaitu di Kabinet ahli politik luar negeri ini menjalan itu secara bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju perdamaian dunia. Jadi saat Indonesia ada di PBB kan Indonesia juga termasuk negara pelopor yang menjadi perdamaian dunia. Lalu Kabinet ahli ini melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia Afrika yang kita kenal dengan KAA pertama di Bandung. Lalu pertahanan melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara, mengadakan wajib milisi bagi semua warga negara. Menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang, memperbaiki nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi. Ya, jadi di sini tuh nilai teknis pendidikan jasmani dan rohani di militer tuh ditingkatkan daripada angkatan perangnya di Indonesia. Lalu di perburuan ini di Kabinet ahli 2 mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri, serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi di sini buruh itu bisa mengembangkan bakatnya dan sifat-sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Lalu saat di Kabinet ahli ini ada seperti sebuah pelengkapan, itu perundang-undangan perburuan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuan melalui prosedur yang lebih demokratis sambil menuju ke arah perhatian perburuan yang lengkap, memberikan segala bantuan dan stimulus bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan juga pegawai yang sehat. Jadi banyak sekali organisasi kaum buruh dan pegawai sehat. Jadi zaman dulu itu kalau nggak saya pernah dengar cerita dari kakek, nenek dan ayah tuh bahwa yang sering demo tuh nggak cuma mahasiswa tapi juga buruh. Jadi buruh dan mahasiswa itu jadi satu untuk demo. Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional. Sekarang menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu. Memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan sesuai dengan kepentingan pembangunan yang sekarang. Jadi pendidikan itu sangat penting ya guys, untuk jenjang saja. Jadi semisal nih ya, kalau pendidikan kita rendah, pasti negara kita nggak bakal maju. Tapi kalau pendidikan kita itu baik-baik saja, selalu meningkat, itu pasti negara kita akan maju perlahan dan perlahan. Lalu untuk masalah penyelesaian perundangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik di seluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi, yaitu sampai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, atau mungkin dari taman kanak-kanak ya, kita sudah mulai diajari tentang ekonomi dan lain-lain. Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan budaya nasional. Yaitu sekian dari saya, itu adalah penjelasan saya tentang Kabinet ahli yang kedua
Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.